A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru, staf, orang tua siswa, dan seluruh siswa-siswi yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara seminar yang sangat bermanfaat ini. Perkenalkan, saya Mila Novira yang akan memandu jalannya acara seminar pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah hadirin, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mendiskusikan dampak positif dan negatif penggunaan gadget pada anak, serta mencari solusi terbaik untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi demi masa depan anak-anak kita. Baiklah hadirin sekalian, berikut adalah susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber dengan judul Dampak Gadget Terhadap Perkembangan Anak, sebuah panggilan untuk kesadaran. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Acara selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah sambutan dari kepala sekolah kita, Ibu Rahmi Aulia Saputri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, para guru, orang tua siswa, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam seminar yang sangat penting, yaitu dampak gadget yang terhadap perkembangan anak, sebuah panggilan untuk kesadaran. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Gadget sebagai salah satu produk teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, penggunaan gadget yang tidak bijak dapat berdampak negatif, terutama pada perkembangan anak-anak kita. Sebagai seorang pendidik, saya sangat menyadari pentingnya membahas isu ini. Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, melalui seminar ini,
kita berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak gadget terhadap perkembangan anak, serta langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi demi masa anak depan. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Ibu narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu, pengalaman. Saya yakin materi yang akan disampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kepada para peserta, saya mengajak Ibu untuk mengikuti seminar ini dengan seksama dan aktif. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya. Seminar ini diselenggarakan sebagai upaya kami untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana manfaat gadget serta positif dalam proses pembelajaran, sekaligus menghindari dampak negatifnya. Harapan kami melalui seminar ini, kita semua bisa lebih bijak dalam menggunakan dan mengawasi penggunaan gadget di lingkungan sekolah maupun di rumah. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, para pembicara yang telah bersedia berbagi ilmu, serta seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Kepada seluruh peserta, kami berharap agar dapat mengikuti seminar ini dengan penuh antusias dan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari materi yang akan disampaikan. Dengan mengucapkan bismillah, seminar ini saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sangat menginspirasi dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang sangat menarik dari seorang narasumber yang berpengalaman, yaitu Ibu Fatimah Zahra. Beliau akan menyampaikan materi tentang gadget. Pastinya kita semua penasaran kan, bagaimana cara memanfaatkan gadget secara bijak. Baiklah, kepada Ibu Fatimah Zahra, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Mila atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yakni Ibu Rahmi Aulia Syafutri yang telah meresmikan acara kita tadi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada seminar kali ini, seterusnya kepada seluruh audiens seminar pada hari ini. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan mengenai cara kita dalam memanfaatkan gadget dengan bijak. Baiklah, hadirin yang saya hormati, di era digital yang serba cepat ini, kita tak dapat menyangkal bahwa gadget telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, gadget juga menawarkan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi dan hiburan yang tak ternilai. Namun, Ibu Bapak semuanya, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh gadget, tersimpan juga banyak hal yang mengancam perkembangan anak-anak kita penerus bangsa. Nah, kita itu tidak bisa lepas dari gadget, apalagi anak-anak kita ya kan, Ibu semuanya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana saja ancaman perkembangan anak-anak kita yang disebabkan oleh gadget. Yang pertama yaitu ada penggunaan gadget yang berlebihan dapat menghambat perkembangan otak anak. Otak anak khususnya di usia dini sedang di dalam fase perkembangan yang sangat pesat. Mereka membutuhkan stimulasi dan interaksi langsung dengan dunia nyata untuk membangun koneksi saraf, mengembangkan kemampuan kognitif dan motorik, sosial, serta emosionalnya. Namun, waktu yang dihabiskan di depan layar dapat mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi dan bereksplorasi.
Nah, yang kedua itu ada gadget sangat memicu masalah kesehatan fisik, Ibu Bapak semua. Cahaya biru yang dipancarkan dari layar gadget dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Jadi, jika dibiarkan secara terus-menerus, anak-anak ini akan mengalami kesulitan untuk tidur sehingga jam tidurnya kacau dan berakibat kepada kondisi fisiknya yang menurun. Nah, selain itu, gadget yang digunakan secara berlebihan juga dapat menyebabkan obesitas, gangguan penglihatan, dan masalah postur tubuh. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan gadget yang berlebihan dapat menghambat perkembangan sosial anak. Ya, bayangkan ya ibu-ibu semuanya, kalau anak kita itu main HP terus-terusan di rumah. Nah, dia itu tidak bersosial. Jadi dia itu tidak mempunyai teman di luar rumah. Dia mainnya sama HP terus. Nah, itu dapat mengganggu perkembangan sosial anak. Apabila anak-anak kita itu sering bermain game di handphonenya dan jarang berinteraksi dengan orang lain, waktu eh, untuk bermain bersama teman-teman sebayanya itu jadi berkurang. Nah, nanti berakibat kepada anak-anak kita susah dalam berkomunikasi dan belajar berkolaborasi. Nah, yang keempat yaitu gadget dapat memicu kecanduan dan ketergantungan. Anak-anak yang terbiasa menghabiskan waktu di depan layar cenderung sulit dan lepas dari gadget, bahkan saat sedang beraktivitas pun. Jadi mereka mungkin akan merasa bosan, gelisah, atau tidak nyaman jika tidak ada handphone. Misalnya mereka sudah ketergantungan dengan YouTube dan game online. Jadi kalau mereka nggak dapat video YouTube, mereka bisa tantrum ya ibu-ibu semuanya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita dapat meminimalisir dampak negatif gadget? Nah, di sini ada beberapa tips ya ibu-ibu yang akan saya bagikan. Nah, yang pertama yaitu sebagai orang tua kita dapat menerapkan batasan waktu. Nah, kita dapat mengatur waktu yang jelas untuk penggunaan gadget, baik untuk bermain game video, menonton video, atau browsing internet. Nah, yang kedua yaitu pilihlah konten yang sesuai dengan usia. Pastikan konten yang diakses oleh anak sesuai dengan usia dan perkembangannya. Gunakan fitur pengaturan orang tua yang tersedia di gadget dan aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu libatkan anak dalam kegiatan offline. Nah, contohnya apa ya? Contohnya seperti belajar bersama ataupun membaca buku bersama, bermain di luar ruangan yang tidak menggunakan gadget. Nah, itu tuh dapat membantu anak dalam mengurangi jam-jam mereka bermain gadget. Setelah itu, lakukan komunikasi terbuka. Komunikasikan dengan anak tentang bahaya gadget. Jadi, kita sebagai orang yang lebih mengerti, kita harus memberikan pengertian kepada mereka. Oh ya, nah ini nggak boleh, ini boleh gitu. Nanti anak-anak tersebut dapat tahu gimana ya batasan-batasannya dalam pakai gadget tersebut dan mengurangi resiko. Nah, selanjutnya yaitu berikan alternatif hiburan. Mungkin dia itu sudah ketergantungan oleh YouTube misalnya kan ibu-ibu. Lalu kita pengen mereka tuh mengurangi. Nah, caranya itu memberikan alternatif hiburan. Contohnya apa? Bermain bersama, membaca buku bersama, atau melakukan kegiatan kreativitas. Ada banyak sekali kegiatan kreativitas yang dapat kita lakukan. Nah, masa anak-anak ini adalah masa emas bagi perkembangan anak. Nah, jadi sebagai orang tua, kita perlu bijak dalam memanfaatkan teknologi dalam menciptakan lingkungan. Kalau kita stop secara keseluruhan, secara total, itu pun juga nggak baik ya ibu-ibu, karena gimana pun kita sudah memasuki era digital yang dimana mereka itu pasti akan membutuhkannya. Jadi kita nggak boleh stop secara keseluruhan. Nah, caranya itu tadi dengan memberikan waktu yang tepat, memberikan apa namanya batasan-batasan saat mereka menggunakan gadget. Nah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya. Terlebih dan terkurang, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dari Ibu Fatimah Zahra. Banyak sekali hal menarik yang bisa kita ambil dari presentasi tadi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Bagi semua peserta seminar yang ingin bertanya tentang gadget, baik itu tentang manfaat, dampak, atau cara penggunaannya yang baik, dipersilahkan untuk raise hand. Baiklah, dipersilahkan kepada Ibu Anissa Dwi Utami untuk bertanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Anissa Dwi Utami izin bertanya kepada pemateri, yaitu mengenai saya itu sangat khawatir dengan dampak radiasi yang dihasilkan dari gadget terhadap kesehatan anak. Nah, apakah ada penelitian yang membuktikan hal ini? Baik, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Anissa. Mungkin narasumber kita bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Anissa kepada Ibu Fatimah Zahra. Dipersilahkan. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Mila. Nah, terima kasih kepada peserta yang telah bertanya tadi. Pertanyaannya itu ternyata ibu itu khawatir dengan dampak radiasi gadget terhadap kesehatan anaknya. Nah, apakah ada penelitian yang membuktikan? Jadi hingga saat ini belum ada penelitian yang secara pasti membuktikan bahwa radiasi gadget ini memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap kesehatan anak. Namun, di beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemaparan cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu pola tidur. Oleh karena itu, sebaiknya hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan atur pencahayaan layarnya agar tidak terlalu terang. Nah, mungkin sebelum tidur kalau anak kita tuh bermain HP dulu, dia pasti nanti lama tidurnya akan larut malam tidurnya. Nah, itu adalah salah satu dampak dari cahaya biru tadi. Nah, begitu Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ibu Fatimah Zahra. Mungkin dari peserta lain masih ada yang ingin bertanya, Ibu? Kepada Ibu Elsa dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya namanya Elsa, izin bertanya mengenai eh, bagaimana peran orang tua agar bisa menyeimbangkan antara memberikan akses gadget pada anak dengan tetap memperhatikan perkembangan sosial dan emosional anak tersebut. Itu saja moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Elsa. Dipersilahkan Ibu Fatimah Zahra untuk bisa langsung menjawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Memang menyeimbangkan penggunaan gadget itu merupakan salah satu tantangan ya bagi orang tua. Nah, kita tuh bisa melakukan dengan beberapa tips. Yang pertama itu tetapkan waktu khusus, yaitu batasi waktu penggunaan gadget. Contohnya, mungkin kalau anak kita masih di bawah 5 tahun ya, kita menggunakannya hanya di Sabtu Minggu saja gitu. Waktu weekend aja kita pakai gadgetnya. Mungkin itu bisa. Nah, selanjutnya kita bisa memilih konten yang edukatif, contohnya permainan yang bisa merangsang kreativitas anak dan kemampuan berpikir anak. Nah, jangan lupa ya ibu-ibu, kita harus melibatkan diri saat anak kita itu bermain gadget. Seringlah berinteraksi dengan anak saat mereka menggunakan gadget. Jadi, kita dapat menjelaskan apa-apa saja fitur yang ada di dalam gadget tersebut. Nah, kita juga bisa mengajak anak-anak itu diskusi. Nah, jadi, orang tua juga perlu membatasi penggunaan gadget agar anak dapat mencontoh perilaku-perilaku baik. Begitu, Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hadirin sekalian. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dari
peserta seminar kita hari ini dan juga jawaban yang telah diberikan oleh narasumber kita yang sangat dan insya Allah mudah kita pahami. Mungkin karena kita mengingat waktu kita sangat terbatas, jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk sesi tanya jawab kita. Demikianlah acara seminar pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan bijak menggunakan gadget, kita nantinya dapat menciptakan generasi yang berprestasi dan lebih baik lagi. Dari pemaparan yang telah kita dengarkan, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan gadget pada anak memiliki dampak yang sangat signifikan, baik positif maupun negatif. Kuncinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan gadget agar tidak merugikan perkembangan anak. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif baik bagi tumbuh kembang anak dengan membatasi penggunaan gadget dan memberikan alternatif kegiatan yang lebih bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini, terutama kepada Ibu narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya semuanya.